balik lagi di Autobonser. Kali ini Autobonser mau sedikit cerita nih guys. Soalnya kebanyakan subscriber gua itu pada nanyain, "Bang, Novice Pure Motai gimana projectnya bang?" Dan kali ini bakalan gua kasih tahu nih kenapa Novice Pure Motai belum gua lanjutin. Tapi sebenarnya gua lanjutin, nanti bakal gua ceritain. Oke, ikutin terus dan pantengin terus. Sip, lanjut. Oke, masih diikutin terus kan? Masih dipantengin terus kan? Oke, cakep, gue suka. Oke guys, jadi gini, awal-awalnya gini guys. Sebenarnya project ini gue lanjutin Novice Pure Motai dan motornya pun ada. Tapi sebelum itu gue cuma mau ngasih tahu nih. Di sini ada saudara gue, ponakan gue. Masih inget kan ini Yasonya? Yasonya dulu yang nangkrak di situ tuh, yang nangkrak di buntutan. Sekarang peganya yang nangkrak dan dia sekarang mau bikin nih. Miosolnya mau dibagusin katanya, mau di versi baby lookin. Oke, sambil kita ngeliat dia ngerjain ini, sambil kita cerita-cerita tentang Novice Pure Motai ini. Jadi permasalahannya itu gue cuma satu sih guys. Gue pengen ikut kontes Novice Pure Motai dan gue pengen ngikutin regulasinya nih. Nah, regulasinya itu pas gue baca-baca lagi, gue terapin lagi, ternyata gimana ya? Kok melenceng gitu kalau gue ngeliat tuh di YouTube tuh ya. Kadang-kadang kalau gue liat di IG pasti tuh kalau Novice Pure Motai itu wah banget gitu. Setahu gue tuh Novice Pure Motai tuh ini aja deh, ngambil simpelnya aja ya. Sedikit-dikitnya nih ya, regulasi yang paling jelas nih. Maksimal modifikasi itu 5 juta guys. Ya kan? 5 juta itu udah ya, kalau dari segi motor-motor kayak gini nih contohnya nih. Gua aja nih sudah habis 2 jutaan, 3 jutaan, ya kan? Penampilan udah ya dibilang ya lumayan lah ya, udah karbon ini itu 2 juta, 3 jutaan. Nah, yang gue permasalahin itu satu guys. Coba deh lu lihat semua Novice Pure Motai yang tentang kontes-kontes pasti tuh diwajibin pakai baut Pro Bolt. Coba kebayang nggak? Baut Pro Boltnya itu sampai dalam-dalam. Dan baru kemarin pun gue ngeliat YouTube-nya Andy Frans, tahu Andy Frans kan? Yang punya Aqua Racing Fiction itu. Coba deh lu lihat, ada tuh dia belanja baut Pro Bolt, full baut Pro Bolt. Sedangkan itu Pro Boltnya ada 2 Pro Bolt yang mereknya yang merek biasa gitu. Dan totalnya itu hampir 5 juta guys. Gimana menurut lu? Nah, di situ yang bikin gue galau. Ya, makanya gue pikir-pikir lagi nih. Ternyata Novice itu wow juga gitu. Regulasinya maksimal modifikasi itu 5 juta. Sedangkan buat Pro Boltnya itu full body itu, full semua yang ada di Mio bisa sampai 4 jutaan. Gimana itu guys? Nah, di situ. Makanya gue pikir-pikir lagi dan gue cari-cari lagi. Ya, mungkin mentok-mentoknya itu gue bikin project ini ya tetap gue bikin Motai, tetap Novice. Jadi semampu gue terus terang aja semampu gue ngemodif semampu gue. Dan gimana ya, sesuka gue lah gitu, karena kan motor gue gitu kan. Dan oke, lanjut gini ya. Kalau misalkan pada nanyain, "Bang, motornya ada nggak?" Ada. Masih penasaran kan? Oke, ikutin terus. Sip. Oke, karena gua naruh motornya agak jauh ya kan, jadi gua naruhnya nggak di sini. Gua kalau naruh di sini ngerinya bandanya hilang, terus juga kena hujan kan, kena panas, gua ngeri aja kotor ya kan. Jadi penasaran kan sama motornya gua taruh mana? Oke, ikutin terus, karena jauh gua motor dan ternyata kakinya lembab guys. Jadi harus ikutin terus. Oke. Awas, Cok. Oke. Jauh banget kan? Saking jauhnya sampai udah sore. Nggak sore ternyata mendung. Nggak jauh guys. Dan ini rumah gua, bukan rumah tapi kontrakan.
Tada! Ini dia motornya guys. Nah, ini tempat bersemayamnya motor Novice Pure Motai gua. Sebenarnya ini cafe adik gua. Ini cafe lah ya. Di sini tuh ada kopi-kopi. Ya, banyak ada Thai tea, banyak minuman-minuman lain. Ya, kalau dibilang sih warkop. Tapi warkop udah kayak cafe gitu. Kalau dia bukanya itu habis maghrib. Kalau misalkan hari Minggu itu dari siang. Tapi kalau hari-hari biasa dari kalau nggak habis maghrib biasanya sore jam 4 jam 5 baru buka gitu. Dan kalau adik gue buka, ini motor pasti bakal gue taruhin taruh sana. Nah, gue taruh pojok sana. Tuh, kan? Jadi ini dikeluarin. Jadi jangan nanya-nanya lagi, Bang. Motor Novice-nya mana? Nah, ini motor. Tuh. Ya kan? Oke, tanpa banyak basa-basi, kita keluarin aja ke sana. Kita keluarin ke sana aja, oke? Jadi daripada di sini sempit ya kan, maklum lah kita mah orang-orang biasa. Oke, pokoknya ikutin terus, sip. Lanjut. Oke, ini motornya udah gua keluarin. Tuh, ini Novice-nya, Novice Pure Thai Look. Jadi kemarin ada yang nanya juga, Bang itu Mio merahnya udah jadi. Itu bukan Mio merah ini. Mio merah itu Mio merah adalah temen lagi main. Jadi pas banget kebetulan gue lagi mau nge-vlog reaction. Jadi dia ikutan dong motor gue taruh di situ. Oke, gitu loh. Jadi Novice ini tetap berjalan dan ini udah gue plastikin. Kenapa nyandet? Bukannya nyandet sih. Jadi gue masih bingung sama regulasi yang tadi gue ceritain sebelumnya tuh. Ya kan? Jadi kalau dipikir-pikir itu ya sebisal gue lah nanti gimana bikin motor ini gitu. Jadi gue punya inisiatif sendiri nanti gimana jadinya ini motor. Tapi tetap gue namain Novice Pure Thai Look karena basicnya itu. Thai Look itu sebenarnya kalau gue lihat tuh simple, nggak banyak-banyak ini karena ini kan regulasi auto trend atau moto style juga sekarang udah ya gimana ya. Di sini gue bukan yang ngeluh atau gimana dengan regulasinya ya. Cuman gue gimana ya bingung aja gitu. Apa iya gitu kan dengan regulasi seperti itu bisa jadi kayak yang di video-video tuh kalau video-video kontes tuh gue bingung deh pokoknya. Kenapa bisa kayak gitu loh. Dan gue juga ngeliat videonya Bang Ekai, videonya Amirullah tuh, terus sama videonya Beat Motovlog tuh, yang motovlog itu tuh Beat Motovlog itu, Motai Motovlog dia juga sempet, dia pernah ikut-ikut kontes dan sekarang regulasinya itu melenceng banget, melenceng dari regulasi gitu. Pas gue pikir-pikir lagi, oh iya juga ya, kok bisa melenceng seperti itu ya? Bukan melenceng sih menurut gue, mungkin Autotrend itu mau orang Indonesia itu lebih kreatif lagi mungkin ya. Jadi nggak harus Thai Look, pure Thai Look itu kayak motor Thailand lah gitu. Jadi mungkin Autotrend atau regulasi sekarang itu pengen orang Indonesia itu lebih kreatif dari orang Thailand. Mungkin gitu sih. Tapi ya mungkin nanti regulasi 2021 mungkin diubah pakai gimana, mungkin direvisi lagi biar Novice itu kan pemula ya, jadi pemula itu nggak bingung gitu jadinya. Oh, Novice tuh kayak gini gitu. Kadang-kadang tuh di YouTube itu ada yang komen, Bang, motor Motai itu tuh simple aja Bang, nggak kayak gini. Itu sempat ada yang komen, emang harus ya tuh kabelnya diwarna-warnain kayak gitu. Nah, sedangkan ini gue mau bikin motor ini tuh buat kontes sebenarnya niatnya, tapi ternyata regulasinya udah gue baca-baca pas dan gue lihat. Kemarin tuh di Adipro di Cakung gue lihat, wah ternyata modifannya ajib-ajib banget deh. Gue rasa tuh malah lebih dari 5 juta lebih, malah kata gue. Aduh, jadi untuk saat ini bukannya nyandet ya, nanti gue pelan-pelan ngebangun ini motor jadi sesuai kantong budget yang gue punya. Itu aja sih.
Mungkin dari sini kalau gue lihat plastik-plastiknya juga udah hancur. Mungkin konten kali ini gue mau ngerapihin ini plastik-plastiknya biar lebih rapi. Terus sama ini nih ponakan gue mau, ini tadi joknya udah diganti nih, joknya udah ganti natong, bagus ya kan. Terus ini dia lagi ngamplasin, ntar mau dicat. Terus aksesorisnya juga udah beli. Terus sama Mentir Bea, say hello dulu. Oke, ini dia kameramen gua, dan ini owner Miosol Keong. Pasti kalau pernah ngeliat YouTube gue yang lama, lu pasti tahu yang main tebak-tebakan konyol. Ini orangnya, hei, say hello dulu. Hey. Iya. Tayo. Iya. Hey tayo. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja nih kita percepat bikin ngerapihin Miosol ini. Bisa dibilang project untuk di Autobone seri ini. Oke, ikutin terus. Sip, lanjut. Oke guys, karena waktu udah sore dan hujan, lihat tuh, gerimis, motor-motor juga udah gue masukin, gue ngeri hujan, dan Novice Pure Tailgate juga udah gue balikin lagi ke tempat semayamnya. Jadi gitu guys, gue bikin konten kali ini gue cuma mau ngejelasin. Kebanyakan subscriber gue tuh pernah nanyain, orang-orang pernah nanyain, bang Novice-nya gimana, dan tadi udah gue jawab ya. Sebenarnya gue cuman masih bingung sama regulasinya aja, dan buat nyari inspirasi aja. Dan kontennya sampai sini dulu. Nanti Miosol ini bakal tetap gue videoin, dan nanti bakal gue kasih tahu hasilnya. Karena waktu udah sore dan orangnya juga pengen cepet jadi nih, ya kan. Dia juga nggak sabar pengen liatnya. Pasti gue lemburin sampai malam, ya kan. Jadi gue nggak bisa langsung vlog karena waktunya mepet banget nih. Tadi ada acara lah, tadi siang tuh, terus pagi hujannya tuh nggak ya, hujan gerimis. Terus siangnya ada acara keluarga, kalau kita sih sebutannya kondangan gitu ya, ada acara keluarga, ada yang nikahan. Dan nyampe sini tuh tadi jam 3-an, jam setengah 4. Jadi ya berapa kerubuk deh rencananya mau bikin konten ini sambil santai-santai. Gue bercerita tentang Novice Pure Tailgate gua, Pure Tailgate gua. Jadi ya nanti kita selang-selang waktu kita tetap gue videoin, dan nanti hasilnya setelah video ini. Oke? Dan gue mau ngingetin lagi, jadi Novice gue tetap berlanjut. Jadi jangan ada yang nanya, bang Novice-nya kemana bang? Bang Novice-nya kok nggak dilanjutin kan? Bang itu motor merahnya udah jadi. Pokoknya pasti gue lanjutin. Itu pasti, itu kan itu project ya kan. Oke, jadi gue cuma ngingetin aja nih, setelah lo nonton video ini jangan lupa lo like, lo share ke teman-teman lo, dan jangan lupa lo subscribe. Gue mau dukungannya nih sampai 10.000 subscriber. Kalau udah 10.000 subscriber, gue pengen bikin Q&A. Jadi terserah lu mau nanya apa, tentang apa, gue jawab semua sebisa gue, dan bahkan gue pilih. Oke, dukung tuh, lu klik subscribe tuh. Oke guys, obrolan santai sampai sini dulu. Jangan dibawa ke hati masalah regulasi. Pasti gue yakin banyak pro dan kontranya tentang regulasi ini nih. Tapi kalau gue sih terus terang aja sama regulasinya tuh ya sedikit melenceng kalau gue lihat dari kontes-kontes yang ada di YouTube gitu, Novice Pure Tailgate-nya gitu. Jadi ya jangan baper-baperan. Nah, gue cuman di sini bukan keluh kesah ya. Jadi gue cuman berpikir seperti itu aja. Regulasi yang gue baca nggak apa yang gue pikirin gitu. Jadinya beda gitu. Oke ya, jangan baper-baperan, jangan saling hujat. Ini cuman ya obrolan santai gitu. Oke, kontennya sampai sini dulu. Tunggu konten selanjutnya dan project selanjutnya dan yang lain-lainnya. Oke, see you, bye-bye.